Assalamualaikum, jumpa lagi ya teman-teman semuanya ya dengan aku Abi Sauki. Good job. Kali ini aku akan mereview lagi, tetapi kali ini bukan sebuah tempat ya, tetapi sebuah buku ya. Ya, pastikan kalian selalu stay tune di sini ya. Don't touch me ya, bagi kalian semuanya ya yang sudah familiar di sini ya. Saya kira no problem, tetapi bagi sekelompok orang tertentu yang kira-kira nganggep ini penting, ini bisa dipakai. Ya, baik. Ada sebuah buku, judulnya adalah Berpikir Positif. Pengarangnya adalah Norman Vincent Peale ya. Di dalam buku tersebut di alinea awal sudah disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan motivasi ya. Oke, hari ini langsung aku bagi barangkali ada manfaatnya. So pasti ikuti saja. Di sini diceritakan ada seorang beliau ternyata mengalami kegagalan. Lalu oleh mentornya ditanya pula, kamu tadi katakan bahwasannya kamu udah hancur, perusahaanmu hancur, kamu mengalami kegagalan dan rugi yang luar biasa banyaknya. Apakah istrimu masih bersamamu? Masih tuan leader, gitu katanya. Berikutnya ditanya lagi ya, apakah kamu masih sehat dan masih kuat? Masih tuan leader. Karena aku dalam 1 minggu masih kuat berlari kurang lebihnya hampir 10 km 1 minggunya 3 kali. Apakah di sisimu ada beberapa orang yang masih menyukai kamu, mau membantu kamu, memperhatikan kamu? Masih tuan leader, jawabnya ya. Berikutnya masih ditanya lagi ya, apa kamu masih siap untuk membangun perusahaanmu kembali atau kamu mau usaha bisnis kembali dan masih mempunyai cukup ilmu? Saya masih semangat dan saya masih mempunyai itu, wahai tuan leader. Itu kata si bapak tadi. Nah, apa yang terjadi? Di sebelah kanan pertanyaan-pertanyaan seputar yang tadi sudah disampaikan dan ditanyakan kepada orang tersebut ya. Nah, sementara di sebelah kiri disiapkan pula kertas catatan ya, bahwasanya dia mengalami kebangkrutan yang besar. Singkat cerita, kemudian sang mentor pun bertanya kembali, apakah kamu siap jika 2 kertas ini kemudian aku tukar, kertas yang sebelah kanan kemudian aku taruh di sebelah kiri, saya tidak sanggup, tuan mentor. Oke, maka hal positif masih berpihak pada kamu. Kamu masih dicintai oleh orang-orang di sekitar kamu, kamu masih mendapatkan dukungan dari orang-orang yang di sekitar kamu, anak-anakmu, istrimu ya. Nah, ini adalah sebuah modal besar, maka bangkitlah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang merupakan modal besar dan kamu akan bisa menjadi besar kembali ketimbang perusahaanmu yang hancur. Berangkat dari itu, kemudian bangkitlah ya si bapak tadi dengan semangat kembali. Yang kedua, ya, ada seorang bapak ya yang sama. Ia seorang pemborong ya. Beliau baru membangun sebuah gedung bertingkat besar ya. Akan tetapi yang terjadi apa? Kegagalan, kebangkrutan. Lagi-lagi bapak ini dirundung kesedihan yang sangat luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Sehari, 2 hari, 3 hari ya berikutnya Allah pun menuntut yang terjadi. Ketika itu beliau bertemu dengan bapaknya. Kemudian bapaknya atau sang ayah pun memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, lakukanlah ini, niscaya engkau akan bisa bangkit dan kemudian akan menjadi berhasil. Kemudian ayahnya pun kembali menyampaikan bahwasanya doakan semua orang yang kamu lihat dalam setiap perjalananmu, setiap hari, apapun yang kamu lihat. Orang yang menyenangkan doakan, orang yang menyedihkan doakan, orang yang menyakitkan doakan ya. Orang yang memberikan timbal baik kebaikan kepada kamu ketika kamu bantu doakan. Orang yang kemudian tidak membantumu kembali setelah kamu tolong doakan. Apapun yang kamu lihat, siapapun itu doakan. Singkat cerita apa yang terjadi teman-teman semuanya, setelah beberapa minggu, beberapa bulan, gedung bertingkat yang didirikan berdiri lagi dengan megah, dibangun kembali, karyawannya banyak pula. Singkat cerita, gedung itu pun jadi. Berikutnya para pemirsa ya. Nah, ini ya. Jangan sekali-kali jika engkau pengen berhasil, maka saling mengingatkan. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Karena dia aku gagal, karena dia semangatku kendur, karena dia aku jadi begini,
aku jadi terpuruk dan lain sebagainya. Jangan lakukan itu. Ingat, sahabat Nabi yang diklaim oleh Nabi bisa menyampaikan bahwasanya dia itu ahli surga. Apa rahasianya? Karena penasaran, sahabat Nabi ini pun kemudian mendekati sahabat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah tersebut, kemudian tempel saja ya. Kemudian ia pun menginap ke rumah sahabat tersebut yang diklaim oleh Rasulullah akan masuk surga atau ahli surga ya. Apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada amalan yang luar biasa. Ya. Dalam kesehariannya biasa, sholat sunnah biasa, sholatnya tidak banyak, kurang lebihnya hanya 2 rakaat saja. Nah, ya. Wahai sahabat Rasulullah, apa yang kamu kerjakan? Apa keistimewaanmu? Nah, dia jawab, ya, saya tidak punya keistimewaan apapun, cuman kepada siapapun aku tidak pernah punya rasa dendam sekalipun. Dan aku akan selalu memaafkan siapapun yang salah kepadaku, walaupun mereka belum meminta maaf kepadaku. Itu aja. Luar biasa. Demikian ya, teman-teman semuanya ya, pastikan kalian like, comment, and share ya ke sosial media kalian punya ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih ya. Oke, yang terakhir, jika emang kamu ingin segera sukses, maka mudahkanlah orang lain ya. Menanam pasti menuai ya. Segera subscribe tanpa alasan apapun sekarang. See you on my next video. Pastikan subscribe ya. Oke. Tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.